Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-mab'utsu rahmatan wa muhdah, amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Gunung Sari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Al-ayah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat di atas, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai ayat di atas dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala sangat menyeleksi orang-orang yang dipanggil dengan kategori untuk perintah melaksanakan ibadah puasa. Dikarenakan apa? Al-iman yakni at-tasdiq al-jazim. Yakni keyakinan yang ada di dalam hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal tersebut diperkuat oleh sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan hal yang mereka lakukan dengan ibadah puasa mereka tidak melaksanakannya dengan iman, melainkan hanya sekedar menjalankan rutinitas saja, menahan lapar dan dahaga, akan tetapi perbuatan-perbuatan muharramat, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih dilaksanakan oleh orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Gunung Sari TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ibadah puasa ini dan dikaitkan dengan kriteria orang-orang yang bertakwa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taqwa hahuna." Wa asyara ila sadrihi thalatha marat. Yang dimana artinya bahwasanya takwa berada di dalam sini, yakni berada di dalam hati kita semuanya. Sehingga ibadah puasa ini merupakan salah satu wasilah yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, dan juga mensucikan raga kita. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang lain yang dikatakan bahwasanya as-shaumu junnah, bahwasanya puasa merupakan sebuah tameng. Tameng apa? Tameng untuk menjaga diri kita, membentengi hawa nafsu, menjaga diri kita dari serangan hawa nafsu kita sendiri. Memang sering terdengar bahwasanya bulan puasa Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan yang ada di alam semesta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka. Akan tetapi apa yang terjadi? Banyak di antara kita menyaksikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pun terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya banyak orang yang sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Apakah hal tersebut godaan daripada syaitan? Kalla wa hasya lillah. Tidak mungkin demikian. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengingkari janjinya dengan membelenggu syaitan di bulan Ramadan? La, na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengingkari janji. Akan tetapi yang terjadi adalah betul Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan yang ada. Akan tetapi di bulan Ramadan nafsul ammarah bisu tidak terkunci. Nafsul ammarah bisu masih ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnah," yakni puasa merupakan tameng bagi umat muslim, yakni membentengi diri kita dari hal-hal yang menggoda kita dari nafsul ammarah bisu, sehingga kita dapat meredam hawa nafsu kita dan bisa menaikkan tingkat kita dari nafsul ammarah bisu kepada nafsu yang lain, kepada nafsu yang lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan nafsu yang lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan ungkapan jiwa-jiwa yang tenang.
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana selain daripada menjadi sebuah tameng, puasa yang kita laksanakan ini tentunya menjadi salah satu peredam syahwat kita sebagai manusia. Sudah semestinya manusia memiliki syahwat, sudah semestinya manusia memiliki nafsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sesuatu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya. Demikianlah syariat Islam. Syariat Islam tidak memerintahkan akan sesuatu kemudian tidak memberikan solusi. Syariat Islam mengharamkan yang namanya riba, maka syariat Islam menghalalkan yang namanya perdagangan. Syariat Islam melarang yang namanya zina, maka syariat Islam memberikan solusi yang disebut dengan an-nikah. Begitu pula dan lain sebagainya. Di antara solusi daripada Bani Adam, manusia tatkala memiliki kendala di dalam syahwatnya, yakni adalah dengan melakukan ibadah puasa. Mengapa dengan demikian? Karena dengan berpuasa manusia lemah dalam segi tenaga. Sehingga tatkala muncul godaan-godaan syahwat yang terjadi pada diri manusia, betul mungkin iradah ada, keinginan ada, akan tetapi upaya untuk melakukan hal tersebut tidak ada. Sehingga sangat bijaksanalah Allah Subhanahu wa taala ketika mengartikan apa makna daripada sebuah hukum. Hukum merupakan khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin, biqtida' awil takhir awil wada'. Yakni apa? Hukum berkenaan dengan apa? Dengan perbuatan manusia. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, yang dimana puasa tersebut merupakan junnah, yang merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah tameng, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan kita dengan berpuasa ini kita dapat meredam nafsul ammarah bisu kita. Maka dengan demikian bahwasanya puasa ini menjadikan kita secara alamiah kekurangan daripada tenaga, minim daripada tenaga untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya ingin kita lakukan. Sehingga tatkala muncul pikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka dengan berpuasa dapat menahan kita untuk tidak melakukan hal demikian. Sehingga sangat bijaklah Allah Subhanahu wa taala ketika mengartikan hukum dengan istilah khitab al-muta'allaq bil af'al, yang berkenaan dengan perbuatan. Sehingga tatkala ada muncul pikiran kita untuk melakukan hal yang haram, maka dengan berpuasa, dengan lemahnya tubuh kita, kita tidak ada daya dan upaya untuk melaksanakan hal yang haram. Sehingga Allah menjaga kita dari hal-hal yang haram. Akan tetapi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, di antara hal-hal yang perlu kita garis bawahi dari firman Allah Subhanahu wa taala di awal, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Maka dari sini marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, bahwasanya sudah sampai mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah melaksanakan puasa ini dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan kita agar dicibir oleh orang lain kemudian kita berpuasa dan lain sebagainya. Bukan berarti demikian. Memang harus kita melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi mari kita improve ibadah puasa kita. Apakah harus sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ataupun ada perkembangan di tahun yang kita laksanakan ini. Sehingga mari kita sama-sama mengimprove puasa kita, sama-sama membenahi puasa kita, sehingga puasa kita termasuk daripada kategori ya ayyuhalladzina aman. Kemudian garis bawah yang kedua, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablik. Sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Ada suatu kata bijak yang mengatakan bahwasanya man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Begitu pula sebaliknya, bahkan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, fahuwa khasir, maka dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa untuk orang-orang sebelum kita, apakah orang-orang sebelum kita jauh lebih baik dari kita, atau orang-orang sebelum kita itu kita lebih baik daripada orang-orang sebelum kita? Pilihannya ada di dalam diri kita sendiri.
Apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung sebagaimana dikatakan di dalam sebuah ungkapan bijak tadi, atau kita ingin menjadi orang yang merugi yang dimana sama seperti orang-orang sebelum kita? Maka pilihannya ada di dalam diri kita sendiri. Kutiba la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa, agar kita keluar dari nafsul ammarah bisu kita, belenggu daripada hawa nafsu kita, sehingga kita dapat menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama meningkatkan ibadah puasa kita dengan keimanan kepada Allah, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan kategori orang-orang yang bertakwa sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di dalam riwayat yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaba, dan juga penuh daripada teliti daripada pengimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Sehingga sangat wajar ketika sudah sampai daripada 1 Syawal, orang-orang pada bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala seraya merayakan hari kemenangan, di mana hari kemenangan itu merupakan seseorang ibarat bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, putih, ibarat bayi yang baru dilahirkan dari perut ibundanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan penuh imanan wahtisaba, sehingga kelak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia bersama orang-orang yang kita cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama mereka di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wal afu minkum, wa akhirul kalam aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.